Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, di Raden Work Channel untuk materi selanjutnya dari materi Bahasa Indonesia semester 1. Di materi yang pertama dan kedua sudah dijelaskan tentang berbagai macam struktur pembuatan dan unsur-unsur yang melingkupi dalam pembuatan lembar hasil observasi. Dan untuk materi yang terakhir ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan teks lembar hasil observasi yang nanti akan kita lanjutkan dengan penugasan individu ya. Nanti di akhir video ini nanti akan saya jelaskan penugasannya. Langsung saja, kita sedikit mengulas apa yang sudah saya jelaskan di awal bahwa yang namanya struktur teks laporan hasil observasi adalah ada 4. Jadi yang pertama adalah definisi umum. Definisi umum ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian. Jadi harus diawali dengan sebuah pengertian. Nanti ada contohnya ya. Jadi pengertian mengenai sesuatu yang akan dibahas. Contohnya mungkin sampah. Sampah itu apa definisinya? Nah, itu yang nanti akan dijelaskan di awalan. Kemudian setelah definisi umum, nanti ada definisi bagian. Jadi ini merupakan istilahnya klasifikasi atau merinci dari apa yang sudah dibahas di definisi umum. Jadi definisi bagian ini merupakan istilahnya penjabaran bagian-bagian ya, berisi di pokok dari setiap paragraf, penjelasan rinci masing-masing. Contohnya itu sampah itu macamnya apa saja, jenisnya apa saja, itu nanti dimasukkan di bagian ini, definisi bagian. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah definisi manfaat atau perilaku. Jadi dari pembagian-pembagian yang di atas itu nanti akan dicari manfaatnya. Jadi penjelasan dari masing-masing jenis itu, manfaatnya apa? Manfaat itu tidak mesti istilahnya tidak mesti positif ya, ada yang negatif. Jadi di situ bisa dijelaskan semuanya. Jadi contohnya sampah ya. Sampah kalau diolah kemudian berdampaknya positif, tapi kalau tidak diolah nanti dampaknya negatif gitu. Ada yang banjir lah dan sebagainya itu nanti bisa dijelaskan di situ. Kemudian struktur yang terakhir itu adalah penutup atau kesimpulan. Jadi penutup atau kesimpulan ini adalah terakhir. Jadi nanti penutup berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Jadi nanti semuanya istilahnya dikumpulkan dari definisi-definisi itu nanti disimpulkan di bagian terakhir ini. Oke ya, paham ya? Jadi harus ada 4 struktur ini dalam sebuah laporan hasil observasi. Jadi ini modelnya adalah ada gagasan pokok, di situ adalah gagasan penjelasnya juga ada. Di tulisan atau teks yang terdiri atas gagasan pokok dan gagasan penjelasan ini yang nanti akan menjadi inti dari penyusunan teks laporan hasil observasi. Jadi nanti di situ ya. Kemudian apa sih langkah-langkahnya menyusun teks laporan hasil observasi? Langkah-langkah yang pertama otomatis adalah menentukan topik masalah. Silahkan nanti kalian cari topik masalah yang tidak jauh dari rumahmu. Mungkin kalau tanaman obat keluarga ya manfaat jahe merah itu contohnya. Atau manfaat daun apa gitu. Manfaat daun pepaya gitu untuk contohnya untuk apa ya? eh, Kemudian manfaat daun sirkaya, ada manfaat daun ini, daun itu untuk menyembuhkan masalah ini dan itu. Dan nanti kemudian dari menentukan topik itu, nanti merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. Jadi maksudnya dari topik utama itu nanti kita akan cari rumusan masalahnya. Kemudian melakukan pengamatan dari pengamatan itu, nanti kamu harus sesuai dengan topik masalah yang kamu teliti. Kemudian meneliti ulang hasil pengamatan. Diulang lagi, karena pengamatan itu tidak hanya bisa dilakukan satu kali, harus berapa kali supaya nanti datanya lebih nyata atau lebih valid, lebih apa ya istilahnya terpercaya. Kemudian membuat rangka. Kemudian kerangka laporan hasil observasi ini nanti akan dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang nanti akan menjadikan kita akan menyusun laporan hasil observasi. Kemudian
Ketika sudah jadi, kita harus melihat lagi apakah ada yang perlu dibenahi atau tidak. Itu langkah-langkahnya ya. Kita langsung saja ke contoh pembuatan teks LHO. Ini saya ambilkan dari LKS Bahasa Indonesia ya. Nanti kalian bisa ambil di koperasi sudah ada. Ini contoh yang pertama. Jadi ini membahas tentang D5. Jadi D5 itu yang pertama ya. Struktur yang pertama di sini adalah definisi umum. D5 merupakan buah beri dengan nama Latin Punica granatum. Ini adalah definisi secara umum. Ya, jadi pengertian secara umum. Kemudian kita lanjut ke definisi bagian. Apa saja sih bagian-bagian dari D5 ya? D5 adalah tanaman perdu berbatang kayu dengan ketinggian mencapai 5 meter. Kemudian dari situ daunnya berwarna hijau, mukanya mengkilap, berbentuk lonjong. Buahnya berbentuk bulat, diameternya 5-12 cm. Nah, ini bagian-bagian dari D5. Kemudian lanjut ke struktur yang keempat, ketiga dan keempat ya. Definisi manfaat. Nah, ini ada manfaatnya. D5 manfaatnya apa sih? Di situ ada, ternyata D5 mengandung serat, protein, vitamin C, folat, kalium, dan sebagainya. Yang ini nanti bisa menunjang untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Ya, mengonsumsi D5 ini dapat mengobati berbagai penyakit. Contohnya, ada kekuatan tulang, kesehatan pencernaan, resiko penyakit jantung, dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, ya ini adalah kesimpulan atau penutupnya ya. Jadi kesimpulan dari sini adalah kaya akan manfaat berharga D5 relatif mahal dari buah lain, namun D5 tetap dapat dibudidayakan di rumah. Jadi istilahnya dari atas dari definisi definisi umum, kemudian bagian dan manfaat nanti disimpulkan di kesimpulan itu. Ya, oke. Oke, kita ke contoh yang kedua. Ini yang dulu pernah saya sampaikan di video sebelumnya adalah contoh sampah. Definisi umum, sampah adalah barang benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan biasanya menjadi limbah. Ini adalah definisi umum, pengertian secara umum ya. Kemudian definisi bagian. Kalau definisi bagian contohnya, nah ini kan ada pembagian. Sampah organik itu apa, anorganik itu apa, contohnya apa, dan sebagainya. Nah, ini bagian. Kemudian dilanjutkan dengan struktur yang ketiga dan empat. Definisi manfaat. Apa sih manfaatnya sampah? Ya, ada yang punya kreativitas tinggi, nanti dijadikan pupuk, ada yang bisa didaur ulang lagi dengan nilai jual tinggi, ada yang dijadikan peralatan atau mainan. Nah, itu definisi manfaat. Nah, kesimpulan, sampah kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi masalah bagi manusia, tapi kalau dikelola dengan baik, dipilah, ini akan menambah nilai manfaat bagi manusia sekitar. Itu ya contohnya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti ditanyakan nanti langsung aja. Saya akan menjelaskan tentang tugasnya. Ini adalah tugas individu, jadi silakan kalian buat sendiri di rumah sendiri ya anak-anak. Nanti kalian silahkan mempersiapkan, membuat satu teks lembar hasil observasi, temanya bebas. Silakan amati dan laporkan apa yang ada di sekitarmu dengan bahasa yang baik dan benar, dengan bahasa Indonesia yang sesuai IYD ya. Jangan lupa ada 4 strukturnya. Ada definisi umum, definisi bagian, manfaat, dan kesimpulan. Itu harus ada. Nanti laporan itu kamu tulis tangan di selembar kertas apapun monggo. Nanti kemudian difoto dan nanti akan kamu kirimkan ke link yang akan saya kopikan di Google Classroom. Sekian ya. Itu nanti kalau ditanyakan silakan langsung WA saya atau nanti ditanyakan di komentar. Jangan lupa untuk subscribe Radio Tutup Channel. Sekian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.